Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, everyone. Welcome back to our virtual learning class by using the V-Class. And today for TOEIC 2, we will continue our material for Unit 8. And it will talk about grammar focus for today. Jadi hari ini kita akan lanjutkan materi TOEIC kita. In the last few meetings, we learned a lot about listening. Ya kan, di beberapa minggu terakhir kita banyak latihan listening. Hari ini kita akan kembali mempelajari grammar. Okay, and for today, what we will learn, we will talk about countable and uncountable nouns. Apa itu countable and uncountable nouns? Jadi kalau di dalam bahasa Inggris gitu ya, kata itu dibagi gitu ya menjadi jenis-jenisnya masing-masing. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, salah satu jenis kata itu ya bisa dikelompokkan menjadi namanya nouns. Nah, what is nouns? Kalau if you still remember when you were maybe junior or senior high school or even in English course, biasanya gurunya pasti ngomong noun itu adalah kata benda gitu ya. Nah, padahal sebenarnya noun itu bukan hanya sekedar kata benda saja. Badriyah misalnya happiness, jadi badriyah, kebahagiaan, kepintaran gitu ya. Nah, itu juga disebut dengan noun padahal dia bukan benda gitu ya. Tapi dia termasuk juga benda yang abstrak. Nah, to make it easy, please just remember that noun is the name of something. Jadi kalau misalnya sederhananya kalau mau mudah itu ingatnya gini aja, nouns itu adalah nama dari sesuatu. Ya, is the name of something. Jadi ini apa namanya? Oh, ini namanya Badriyah. Oh, ini apa sih namanya? Oh, ini namanya kebahagiaan. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Ya. Nah, si noun ini ya, si kata benda atau nama dari sesuatu ini itu dibagi menjadi dua. Ada namanya countable noun, ada namanya uncountable noun. Nah, apa itu countable and uncountable noun? Namanya saja count. Nah, count itu kan artinya hitung. Ya, jadi countable noun itu adalah kata-kata benda atau nama-nama dari sesuatu itu yang bisa dihitung. Ya, artinya bisa dihitung. Nah, kalau dia uncountable, ya uncountable, artinya kan ada un di sini. Un itu menyatakan tidak. Nah, jadi kalau countable bisa dihitung, berarti kalau uncountable itu tidak bisa dihitung. Nah, sederhananya kenapa sih kita harus tahu ada dua jenis countable and uncountable noun? Karena dia akan berpengaruh dengan to be-nya di dalam bahasa Inggris. Oke, kita mulai sederhananya dari countable dulu ya. Nah, maksudnya bisa dihitung itu bisa dihitung seperti apa? Dia bisa dihitung, ingat ya, dia bisa dihitung kalau kita bisa pakai ukuran 1, 2, 3, 4. Hati-hati, karena tidak sesuai semua yang bisa kalian pikir bisa dihitung itu ternyata termasuk ke dalam countable. Contohnya nih ya, money. Contohnya adalah uang. Kalau di dalam bahasa Inggris, money itu ternyata justru masuk ke dalam kelompok yang countable. Uncountable, sorry. Uncountable, artinya tidak bisa dihitung. Loh nih, kok uang nggak bisa dihitung gitu ya. Nah ini tadi yang kata saya bilang, harus pakai satuan 1, 2, 3, 4. Pernah nggak kalian nanya, kamu punya berapa uang? Oh saya punya 5 uang. Oh saya punya 100 uang. Enggak kan? Karena yang kita hitung itu adalah lembarnya dan nilai uangnya. Oh saya punya 5 lembar uang 100.000 rupiah. Yang dihitung itu lembarnya. Jadi yang bisa dihitung adalah lembarnya, bukan uangnya. Jadi money itu termasuk ke dalam yang tidak bisa dihitung. Or another one we have water. Nah, water itu termasuk uncountable kalau dalam bahasa Inggris. Artinya dia tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena kita pernah bilang nggak, oh kamu mandi dengan berapa banyak air? Oh saya mandi dengan 100 air. Ya ada. Yang kita hitung apanya? Tetesnya atau embernya atau apa misalnya gayungnya gitu. Jadi yang satuan hitungnya itu bukan waternya, tapi apa misalnya 1 gallon of water. Jadi galonnya yang dihitung. Gitu ya, tetes airnya 1 drop, 2 drops, 3 drops of water. Jadi dropnya yang dihitung. Tapi kalau waternya itu tidak bisa dihitung. Beda dengan misalnya apple. Kalau apel, oh kamu makan berapa apel? Oh saya makan 5 apel. Nah maka bisa dihitung tuh dengan ukuran yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah ini ada beberapa contohnya nih ya.
You have apple, banana, carrot, egg. Itu bisa dihitung semua ya. Melon, sandwich. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu, maka kita bisa tambahkan S. Nah ini yang kenapa saya bilang kenapa kita harus tahu dulu kata benda ini itu termasuk ke dalam countable nouns atau termasuk ke dalam uncountable. Karena kalau dia countable nouns, dia boleh ditambah S kalau dia lebih dari satu. Ingat ya, kalau lebih dari satu, maka bendanya kalau di dalam bahasa Inggris itu harus dipakai S. Kalau dia termasuk ke dalam countable nouns. Nih contohnya apple. Kalau satu ya one atau bisa pakai an apple. Ya, maka kalau dia 2, 3, 4 dan seterusnya menggunakan S. Jadi 2 apples, 3 apples, 4 apples. Itu juga dengan banana. Ya, banana 1 banana. Tapi kalau 2 bananas, 3 bananas, 4 bananas. Itu juga carrot. Ya, wortel, 1 carrot or a carrot. Tapi kalau dia banyak jadinya 2 carrots, 3 carrots, 4 carrots. Ada penambahan S di ujungnya. Eggs juga begitu. Kalau telurnya 1 egg, telurnya 5 jadi 5 eggs. Melons also the same, melons. Nah, sandwich juga ya, sandwich dia ditambahin S. Dia kadang-kadang selain ditambah S juga ada IS ya. Biasanya akhirannya C itu ditambahkan ES. Jadi sandwiches. Oh, I want to order 5 sandwiches. Jadi makanya ditambahkan S di sini. Nah, tapi kalau dia yang uncountable noun yang tidak bisa dihitung ini, mau sebanyak apapun jumlah si bendanya ini, ya nama dari sesuatu ini, maka tidak boleh ditambahkan S sama sekali. Roti, bread, ya rotinya 1 bread, rotinya 100 tetap bread, tidak boleh ditambahkan S. Fish juga sama seperti itu. Ikan 1 fish. Kalau ikannya ada 100 apa jadi fishes? Enggak, dia tetap jadi fish. Ya, fruit, buah juga. Meat, beda dengan kalau satu-satuan seperti ini ya, tapi kalau secara satu utuh bilangnya buah, you just say fruit. Meat, pasta, tea, water. Ya, jadi mau sebanyak apapun tetap tidak boleh ditambahkan S. Ya, so that's why nih, kalau we can count some word apples atau bananas, tapi yang tidak bisa dihitung itu misalnya pasta or water. Nah, jadi ada satu catatan lagi. Setelah kita tahu semuanya seperti ini, kalau ini kan enak nih. Kalau si countable ini kan enak sekali karena kita tahu nih 1 atau 2 kan ketahuan dari S or IS. Jadi kalau yang one ini dia nanti pakainya singular, artinya nanti kalau to be-nya pakainya is gitu kan. Nah, tapi kalau 2 ini kan berarti banyak nih, berarti dia menggunakan plural. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih uncountable nouns? Kalau si uncountable noun itu mau dia 1, mau dia banyak, dia selalu menggunakan singular nih ya. The verb after an uncountable noun dia selalu singular. Jadi kalau yang uncountable noun ini tidak ditambah S, tidak ditambah apapun ya, lalu dia menggunakan verb yang singular. Artinya kalau to be dia pakai is. Ya kalau dia past tense, kalau dia present tense maka ada penambahan S or IS pada verbnya. Nah, kita lanjutkan coba. Nih, so I want you to do the exercise, latihan yang ini. Coba kalian yang tebak nih. Kira-kira this verb is belongs to countable atau uncountable nouns. Jadi kalau dia countable bisa dihitung, artinya bisa kita tambahkan atau kita tambahkan en, ya kan? Tapi kalau uncountable kan tidak bisa dihitung. Artinya tidak bisa kita tambahkan apapun. Jadi pakai X. Hati-hati ya, A sama and en itu beda. Masih ingat bagaimana cara membedakan E sama en? Kalau E itu diikuti oleh suara huruf mati. Nah, kalau dia en, dia diikuti oleh suara huruf hidup. Nah, misalnya ada kata apple. Nah, ini kalian bilangnya apa? Ya kan apple. Kalau termasuk huruf hidup, ya kan A, I, U, E, O. Nah, apple. Jadi kalau dia huruf hidup, maka di sininya ditambahkan en. Jadi misalnya all. Ya, walaupun bukan ini ya, walaupun bukan noun. Misalnya all. Nah, ini kan katanya all. Jadi kita pakai en. Tapi kalau misalnya kampus, university.
Nah, kira-kira kalau ini university itu pakai e atau en? Memang dia hurufnya u, artinya huruf hidup, tapi yang saya bicarakan di sini bahwa syaratnya itu bukan huruf, tapi suara. Nah, kali ini kita bilangnya bukan university, tapi bahasa Inggrisnya kan university. Ya, kalau university berarti depannya y. Makanya kita menggunakannya jadi bukan en, tapi menggunakan yang e. Ya, a university. Coba kalau yang ini nanti silakan dikerjakan number 3, 4, 5, 6 until 10. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti coba ditebak kira-kira jawabannya apa. Oke, now let's see next part. You have another exercise. Okay. Sorry. Okay, next page, if you have the book with you, we are continuing to page 65, yang 65 ini sama nih, latihan juga, masih membedakan countable and uncountable nouns. Tapi kali ini, please correct the mistakes. Kita mau memperbaiki kesalahan. Nah, dari 1 sampai 6 ini, kalimatnya ini ada yang betul, ada yang salah nih. Nah, kira-kira cuma satu nih ya, tadi katanya one sentence is correct. Hanya 1 sampai 6, di antara 1 sampai 6 ini hanya ada satu saja yang benar. Sisanya salah semua. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih jawaban number 1. Nah, yang salah adalah one bread-nya. Kenapa? Tadi saya bilang kalau bread, roti, ya kan, dia termasuk yang tidak bisa dihitung. Makanya kita tidak boleh pakai kata one. Nah, boleh diganti jadi some bread, atau misalnya kalian mau bilang can I have bread please? Ini udah benar. Mau pakai some boleh, mau tidak pakai some juga boleh. Artinya kalian harus kasih tahu saya jawaban yang salahnya itu apa. Bahwa one-nya yang harus dihapus. Number 2, cook the pastas for 10 minutes. Nah, kira-kira apa yang salah di situ? Number 3 juga, I would like 1 kilo of meats. Nah, apa yang salah di situ? I ate 10 strawberries and some grapes. Nah, kira-kira ada nggak yang salah di situ? Number 5, use a liter water to cook the rice. Nah, kira-kira apa yang aneh di situ? Number 6, do you want some butters on your bread? Nah, kira-kira adakah yang aneh di situ? Bisa dihitung atau tidak sih itu? Nah, coba ya, nanti number 2 until 6 is also your exercise. Okay? Well, I think that's all what I would like to share to you, because the next part is listening. So it means that next meeting we will have another listening. But for today, please just focus on these 2 exercise. Yeah, so this one, okay, okay, will be your exercise. G, yeah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then this, number 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for watching the video. I hope you can understand what I have explained to you. After this, don't forget to directly to submit your exercise to the P class, and that's all for today. Thank you very much for watching, and see you next meeting. I close the class with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.